Pemirsa, tahapan pemilu 2024 sudah berjalan. Lalu apa tanggapan Bawaslu melihat tahapan pemilu kali ini? Kita akan berdialog dengan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang sudah bergabung bersama kami. Baik. Selamat malam Pak Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru 2023 Pak Rahmat. 2023, walaupun saya di tengah perjalanan ini. Baik, Pak Rahmat, ini kita kan sudah melihat bagaimana tahapan pemilu yang sudah dilakukan oleh KPU. Nah, ini Bawaslu melihatnya seperti apa dan apakah yang harus ada yang dievaluasi? Catatan kritis kami sudah kami sampaikan, tapi kita ulangi lagi bahwa sampai saat ini ada 102 pelanggaran atau temuan yang dugaan pelanggaran yang kemudian kita lakukan proses administrasi maupun juga penyelesaian sengketanya. Dari mulai pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Kemarin misalnya di Sumatera Barat ada 3 pelanggaran administrasi yang baru selesai dilaksanakan. Nah, ini merupakan catatan kritis Bawaslu, pengawasan Bawaslu, hasil pengawasan Bawaslu terhadap proses pendaftaran, vermin, dan verfak yang dilakukan oleh KPU. Dengan catatan pertama kita mengkritisi Sipol, misalnya Sipol harus lebih terbuka terhadap pengawasan dan juga masyarakat. Karena misalnya ada penjatutan masyarakat sebagai anggota parpol yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh KPU dalam beberapa prosesnya agak bermasalah. Namun akhirnya bisa diselesaikan. Kemudian dalam beberapa tahapan juga ada saran perbaikan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti, ada yang kemudian tidak ditindaklanjuti sehingga kemudian membuahkan pelanggaran administrasi. Inilah catatan kritis kita pada tahapan pertama pendaftaran vermin dan verfak. Semoga di tahapan nanti pencalonan DPD ini tidak terjadi hal-hal demikian. Dan sekarang tadi ada Pak Mahfud juga menyitir bahwa ada daerah pemilihan, penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang sekarang tahapannya sedang dimulai, sedang dilakukan. Ini 2 tahapan ini yang sedang dilakukan pada proses dari akhir tahun 2022 sampai 2023, ditambah juga dengan pemutakhiran data pemilih. Nah, tahun 2023 ini tahapan yang sangat penuh. Jadi ada tadi pencalonan DCS, DCT, kemudian juga Capres dan Cawapres, dan juga kampanye dan lain-lain. Inilah yang menjadi catatan kritis kami dalam akhir tahun 2022 menjelang tahun 2023. Ini berbicara tentang catatan-catatan yang sudah diperoleh sampai dengan saat ini. Salah satunya adalah tentang Partai Umat yang akhirnya menjadi peserta pemilu 2024 setelah sebelumnya kita ketahui KPU menganggap ada syarat yang tidak lengkap. Ini bagaimana Bawaslu melihatnya? Seperti apa? Ya, persoalan mungkin di lapangan mengenai misalnya perbedaan pendapat di Komisi Pemilihan Umum mengenai di daerah mengenai video recording. Kemudian juga, tapi video recording tidak ada masalah, tidak ada hal yang kemudian melanggar peraturan PKPU, namun di bawah menjadi perdebatan dan juga ada saran perbaikan yang belum diperbaiki oleh KPU sehingga kemudian dapat diperbaiki pada kasus Partai Umat yang kemarin diselesaikan di Bawaslu melalui kesepakatan mediasi dan putusan Bawaslu. Baik, terima kasih Pak Rahmat Bagja sudah bergabung bersama kami di Indonesia Menyambut 2023. Ini kita harapkan juga bersama bagaimana 2023 nanti sudah masuk ke tahun pemilu bisa berjalan lancar dan juga menjadi hal yang baik, positif bagi masyarakat Indonesia. Menjadi aman dan sejuk yang penting Mas. Betul, itu dia. Aman dan sejuk. Amin. Terima kasih Pak Rahmat. Iya. Selamat tahun baru Pak Rahmat. Selamat tahun baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.